hari ini, marilah kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kasih dalam namanya, Yesusku luar biasa. Hatiku baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Bapak membuka kami untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, tengah, hingga akhir. Kita syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sukacita Tuhan mengalir di dalam hati kita. Marilah kita menyanyikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku,
Marilah kita menaikkan pujian, firman-Mu berita bagi kamiku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau berlimpah dengan kasih karunia kepada kami. Terbukti sampai saat ini Engkau karuniakan kepada kami berkat-berkat kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh sampai saat ini boleh menikmati akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-Mu melalui firman yang diberitakan. Biarlah Engkau Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui berita firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya. Pada saat ini firman Tuhan tentang kasih setia. Setia Tuhan itu tidak pernah ada batasnya. Ada suatu kesaksian di sebuah lagu yang judulnya Setiamu Tuhan Tiada Bertara. Di situ adalah merupakan kesaksian yang luar biasa, di mana seorang yang bernama Kesrom, yang dia menuliskan lagu ini, dia menceritakan tentang hari lepas hari, di mana Tuhan itu senantiasa menyertai dia dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun dia itu penghasilannya tidak banyak, kesehatannya buruk, tetapi dia merasakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia, tetap memeliharanya, sehingga dia mencatat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang menyertai kehidupannya. Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui kata setia itu merupakan kata yang sangat penting, dan di situ dituliskan sebanyak 130 kali. Itu berarti menunjukkan betapa pentingnya tentang kesetiaan atau setia. Kesetiaan inilah yang perlu dimiliki oleh orang percaya. Seperti dalam Alkitab, di situ sudah dicatatkan berkali-kali tentang kata-kata setia. Tetapi kata setia itu selalu disertai dengan kasih. Karena setia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kesetiaan. Artinya tidak cukup kalau ada orang yang mengatakan aku sayang kamu, tapi tidak menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Dalam Alkitab, kasih Allah itu digambarkan seperti kasih yang begitu besar, yaitu seorang ayah yang menerima kembali anaknya yang hilang. Ketika anaknya itu kembali, dia menyambutnya dengan sukacita, dibuatkan pesta yang begitu besar, dipakaikan baju yang indah. Kasih ayah kepada anaknya yang disambut dengan pesta itu tidak sama seperti halnya saudaranya yang pertama. Ia tidak senang melihat ayahnya mengadakan pesta besar untuk adiknya yang hilang, yang sudah kembali lagi. Di dalam Ratapan 32 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Besar kasih setiamu. Kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa merasakan matahari selalu terbit di setiap pagi. Kita merasakan begitu matahari itu terasa hangat, panasnya menyinari bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi anak-anak Tuhan di muka bumi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena memang kita harus bersyukur kepadanya atas setiap apa yang kita terima di dalam hidup ini. Ada juga suatu kesaksian di mana ada seorang yang bernama Spafford. Dia itu seorang pengacara yang berhasil. Nah, dia mengalami suatu hal yang membuat kehidupannya itu begitu hancur harusnya. Tetapi dia tidak merasakan kehancuran karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Di mana pada suatu saat di Chicago di sana dilanda kebakaran yang begitu hebat. Lahan banyak yang terbakar. Ratusan orang mati kena suatu kebakaran ini. Nah, pada waktu itu dia juga mempunyai rencana untuk
berlibur bagi keluarganya. Nah, pada waktu dia menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan kebakaran itu, istri dan 4 anaknya diminta untuk berangkat lebih dahulu untuk berlibur, menaiki sebuah kapal yang bernama Ville du Havre. Sementara Spafford harus tinggal lebih dulu beberapa hari di Chicago, menyelesaikan masalah pembagian wilayah setelah kebakaran besar itu terjadi. Sementara menyeberangi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi istri dan 4 anaknya perempuan itu ternyata menabrak, ada kecelakaan besar dan 4 anaknya itu tewas, tapi istrinya yang selamat. Nah, kejadian tersebut ternyata mengilhami sebuah lagu Kidung Pujian 195, Kendati Hidupku Tentram. Nah, pengalaman Spafford inilah yang menggambarkan bagaimana orang Kristen itu hendaknya menghadapi penderitaan dengan mengandalkan kasih Tuhan saja. Spafford memiliki suatu kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago. Anak-anaknya meninggal, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Kalaupun dia merasakan kekuatan, itu bukan karena dirinya sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang menyertainya. Demikian juga kisah hidup Spafford ini yang menimpa keluarganya sebetulnya menjadi suatu berkat bagi kita semua, bahwa di setiap keadaan apapun, di dalam penderitaan apapun, tangan Tuhan itu tetap menyertai. Kasih setia Tuhan memang tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir hayat kita, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Meteraikan Tuhan firman ini ke dalam hati kami, terlebih boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami tahu Tuhan, ada Engkau di setiap kehidupan kami, di setiap keadaan susah maupun senang, Engkau senantiasa berserta dengan kami. Tolong kami Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, pimpin kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, karena Engkau sendiri sudah memberikan kesetiaan kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami, karena kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Tiba waktunya kita akan mempersembahkan apa yang kita punya. Marilah kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Syukur bagi Tuhan.
Izinkan kami berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan sebagian apa yang kami punya, kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kami akan menaikkan doa syafaat kami. Berkatilah bangsa dan negara ini Tuhan, dan lepaskanlah negara ini dari COVID. Dan berkatilah Presiden kami Joko Widodo, berikanlah dia kekuatan dalam memimpin bangsa ini. Dan juga berkatilah sekolah SMA Masehi Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru-guru SMA Masehi supaya lebih sabar dalam mengajar kami. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa